Jokowi, kalau memang Bapak Jokowi terpaksa harus mencabut laporan yang di Polda Metro Jaya, saya berjanji saya akan minggat dari negara yang saya cintai ini, Pak. Saya sudah tidak percaya lagi dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada orang yang sudah dihina, ada orang yang sudah dicemarkan nama baik, tetapi malah mengalah. Saya tidak akan percaya itu. Bapak Jokowi, tolong jangan cabut laporan Bapak yang ada di Polda Metro Jaya. Ini saya kira mengejutkan ini ya, bahwa proses laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tempo hari dan dinyatakan bahwa laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu gugur. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah, ya. Ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Nah, kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak? Iya benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang, total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU. Dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri, ketua atau sekjen Peradi Bersatu, ya Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah ngeper. Kemarin saya menerima WhatsApp Pak Jokowi akan mencabut paduannya. Dan ancaman itu muncul di tengah-tengah kabar bahwa Joko Widodo itu akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini juga ramai ini kabar soal ini. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sumber resminya ini informasi ini apakah dari Pak Jokowi langsung atau dari pengacaranya atau dari para relawannya. Kalau selama ini Pak Jokowi dan pendukungnya selalu mengatakan Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah, Pak Jokowi di wawancara bilang nanti ini akan makin banyak, korbannya makin banyak yang akan diperiksa. Sekarang ini berbalik arah. Kalau sepak bola, ini sepak bola Belanda, namanya total football. Kenapa? Karena isu utamanya tentang ijazah itu Allah tunjukkan sudah diposting sebelumnya, utamanya oleh Dian Sadi, pengurus Partai Solidaritas Indonesia, itu tanggal 1 April 2025 dan sudah ditonton pada saat itu 7,9 juta. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah, ya. Ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Nah, kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak? Iya benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU. Dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri. Kalau tim ses kita lihat apakah di situ ada Anggit ini dulu mantan redaktur pelaksana Solo Pos. Ya apakah di situ ada Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Kota Surakarta, ya. Apakah di situ ada Pak Iman dan sebagainya. Ya, ini perlu dicek. Mau tidak mau akan menjadi bola salju yang menggelinding. Oke ya, dan ini menurut analisa saya, analisa politis dulu baru nanti bicara analisa hukum. Analisa politis saya ini tentunya kalau fair nanti dengan fakta-fakta ini kemudian menjadi bukti pidana, maka akan kena kepada semua orang. Nah, jadi kita menganalisa pada akhirnya apakah itu rektor UGM, apakah wakil rektor UGM, apakah itu dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan terutama itu ketua atau sekjen Peradi Bersatu, ya Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Sama bukan bonus, plusnya satu, plusnya adalah Sylvester Matutina, jebloskan lagi karena dia dua pidana yang pertama belum selesai, napi, yang kedua pidana baru yang mengatakan 99% Roy Suryo dan kawan-kawan masuk. Lalu yang kedua karena di situ sudah dipublikasikan dan sumbernya sama, berarti semua orang yang kemarin mengatakan bahwa ini benar, ini asli, dan mengatakan Roy Suryo, Tifa, dan Rismon itu sebagai menyebarkan kabar bohong, merubah data, saya meyakini hal inilah yang sekarang kita bicara secara dari aspek pidana. Hal inilah yang mendasari kenapa Mabes Polri sejak 25 April ya sampai dengan hari ini tanggal 4 Oktober. Jadi kalau saya menghitung 6 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ternyata tidak berkelanjutan walaupun ditekan oleh Ketua Peradi Bersatu. Dari fakta-fakta ini buat termul dari siapapun yang bertanya, kenapa Risma belum ditangkap, Rismon belum ditangkap, Roy belum ditangkap, Tifa belum ditangkap? Ya karena memang tidak, polisi berhitung juga lawan mereka bukan orang yang cemen, ya, lawan mereka itu benar-benar alumni Bulak Sumur, Universitas Gajah Mada, ya, dan yang pasti mereka mendasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, antara lain buku ini. Walaupun saya sering bully, wah jualan bukunya nggak laku, yang beli ini pasti orang pinter dan punya duit karena bukunya nggak murah. Kalau buku kamu kan dibagi-bagi gratis, ya, ini pasti yang beli ini pasti orang punya duit dan pinter. Jadi udah, kalau termul cebong kodok nggak mungkin mampu beli ini, ya kan? Nasi 10.000 mabuk aja dibela-belain sehat kok, ya.
oleh karenanya perkara ini harus berlanjut. Sekarang kepolisian hanya memiliki dua opsi, dan ini saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah ngeper. Kemarin saya menerima WhatsApp, kemungkinan Pak Jokowi akan mencabut P2-nya, atau kalau kita kutip pendapatnya salah satu ketua PSI, Bang Refli, siapa itu? Ahmad Ali ya. Ya, Ahmad Ali kan mengatakan Pak Prabowo ini harusnya sudah mengambil alih ini. Ya, ini menunjukkan mereka dalam bahasa Betawi itu ngeper, ya. Dalam bahasa Betawi itu ngeper, kalau bahasa Jawa itu ajur-ajir, maju tatu, hancur. Nah, Dan ancaman itu muncul di tengah-tengah kabar bahwa Joko Widodo akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini juga ramai ini kabar soal ini. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sumber resminya ini informasi ini, apakah dari Pak Jokowi langsung atau dari pengacaranya atau dari para relawannya. Tapi masuk akal juga kalau mungkin ada kabar semacam itu, karena dengan dengan Roy Suryo memegang kopi ijazah asli yang di KPU, ini tentu situasinya buat Pak Jokowi ini tidak menguntungkan. Itu kalau dengan asumsi memang ijazahnya itu palsu seperti yang dikatakan oleh Roy Suryo. Roy Suryo kan selalu menyatakan 99,9% selalu menyatakan seperti itu. Dan juga orang kemudian kan sekarang ini mulai bertanya-tanya, kenapa Pak Jokowi ini kok sulit sekali untuk menunjukkan ijazahnya gitu, dan kenapa kok KPU kemarin mencoba menghalang-halangi akses publik untuk mendapatkan kopi ijazahnya Pak Jokowi khususnya, walaupun sebenarnya membuat aturan umumnya di KPU itu pokoknya dokumen ijazahnya calon presiden dan calon wakil presiden tidak boleh dibuka kepada publik. Aturannya kan gitu ya waktu itu ya. Sekarang kan itu sudah dibatalkan aturannya, dan itu yang memungkinkan kemudian Roy Suryo sekarang memegang ijazah aslinya itu ya, fotokopi ijazah aslinya. Sebenarnya yang mendapatkan fotokopi ijazah aslinya ini bukan Roy Suryo. Roy itu diajak oleh pengamat kebijakan publik Bunatu Wasilalahi, yang hari Kamis lalu dia mengambil fotokopi ijazah Jokowi dari KPU setelah dia mengajukan permintaan secara resmi ke KPU melalui email. Nggak ada alasan lagi KPU untuk tidak memberikan itu, karena aturannya yang melarang untuk memberikan ijazah itu, permintaan ijazah oleh publik itu dicabut oleh ketua KPU. Ya, ini ketua KPU kalau nggak cabut itu dan nggak memberikan, sekarang mau bakal digeruduk lagi nih, pastikan gitu ya. Ini saya kira mengejutkan ini ya, bahwa proses laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tempo hari ternyata direspon oleh tim TPUA dan dinyatakan bahwa laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu gugur, otomatis gugur. Kenapa bisa demikian? Nah, ini disebutkan didasarkan pada putusan MK. Ini dalam amar putusannya, MK melarang lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan mengadukan laporan dugaan pencemaran nama baik. Jadi atas dasar inilah Pak Jokowi tidak boleh melaporkan. Kenapa? Karena sedang menjabat sebagai penasehat dan antara yang dipilih langsung oleh teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Seperti biasa, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik, dan itu tentunya bukan hal yang baru yang kita ketahui, melainkan ini hal-hal yang sudah lama terjadi dan permasalahan-permasalahan yang sudah cukup lama tentang isu ijazah Joko Widodo. Nah, teman-teman, dalam video ini ada hal-hal yang paling menarik yang bisa kita ambil dan bisa kita bahas bersama dalam video ini. Dalam video ini membahas berbagai isu politik dan kontroversi yang dikaitkan dengan mantan Presiden Joko Widodo yang dilingkarkan politiknya dengan sudut pandang yang sangat kritis. Dan di sini teman-teman, kita membahas beberapa isu dari ijazah Joko Widodo. Yang pertama di sini yaitu isu ijazah. Dalam video ini teman-teman, kita melihat dan berfokus pada keuangan mengenai keaslian ijazah Joko Widodo dan dukungan keterlibatan berbagai pihak dalam mempertahankan legitimasi tersebut. Dalam video tersebut menyoroti upaya publik untuk mengakses dokumen ijazah melalui KPU. Nah, yang kedua yaitu membahas tentang kritik terhadap Ternak Mulyono. Dalam video ini teman-teman, kita mengetahui bersama bagaimana penggunaan istilah Ternak Mulyono untuk menyebut para pendukung atau orang-orang yang dianggap sebagai pengikut setia Jokowi. Nah, dalam pembicaraan mengklaim bahwa para pengikut ini melakukan tindakan tertentu demi jabatan atau imbalan. Yang ketiga itu membahas tentang peran Rocky Gerung. Dalam video ini teman-teman, kita melihat kritis tajam yang dilontarkan oleh Rizky Gerung terhadap dan link Jokowi dan lingkaran pendukungnya. Nah, pembicara memuji keberanian Rocky Gerung dalam melakukan analisis politik dan kritik besar terhadap perilaku politik yang dianggap merugikan negara. Yang ketiga di sini teman-teman, dalam cuplikan video tersebut kita membahas yang ketiga yaitu dinamika politik di bawah Prabowo. Nah,
dianggap mengetahui sisi buruk dari geng Solo. Nah, yang keempat yaitu kita membahas dan mencoba video tersebut frustasi politik. Nah, kita menyimpulkan bahwa saat ini Jokowi menghadapi tekanan politik yang besar, termasuk kasus-kasus yang menyasar nama-nama terdekatnya, seperti isu korupsi yang dikaitkan dengan Erick Thohir dan polemik putra sulungnya Gibran Bumi Raka. Nah, teman-teman, kita melihat juga mengapa laporan Jokowi dianggap gugur. Dalam video ini teman-teman kita mengetahui laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya dianggap gugur karena merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dalam amar putusnya, MK melarang lembaga pemerintahan, kelompok profesi atau jabatan tertentu untuk mengadukan laporan dugaan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, Pak Jokowi dianggap tidak boleh membuat laporan tersebut karena sedang menjabat sebagai penasihat yang dipilih langsung oleh Presiden Prabowo. Nah, teman-teman, kita melihat juga dalam video ini mengapa Roy Suryo memegang salinan ijazah. Nah, teman-teman, berdasarkan isu ijazah Joko Widodo, dalam cuplikan video ini kita melihat bahwa Roy Suryo mengaitkan dirinya dengan salinan ijazah Jokowi karena memang kalau kita tahu salinan ijazah tersebut yang didapatkan dari KPU. Ya, yang menurut narasi dalam video ini teman-teman kita melihat memposisikan situasi yang menjadi tidak menguntungkan bagi Jokowi jika diasumsi ijazah palsu tersebut. Nah, selain itu teman-teman kita melihat disebutkan bahwa Roy Suryo selalu menyatakan keyakinan sebesar 99% mengenai dugaan pemalsuan ijazah tersebut. Nah, teman-teman, kita juga melihat dalam cuplikan video ini mengapa publik sulit merespon komentar pendukung Jokowi. Nah, berdasarkan video ini teman-teman kita melihat publik dianggap sulit merespon komentar atau tindakan para pendukung Joko Widodo atau yang disebut sebagai ternak Mulyono karena beberapa alasan. Di sini teman-teman kita melihat ada beberapa alasan yang memang memiliki alasan tertentu. Yang pertama, motivasi ekonomi dan jabatan. Dalam cuplikan video tersebut teman-teman, pembicara mengklaim bahwa para pengikut ini melakukan pembelaan atau serangan opini bukan tanpa tujuan, melainkan demi mendapatkan imbalan berupa jabatan atau upah dari pihak yang mereka dukung. Yang kedua, yaitu pola komentar yang berulang. Dalam video ini menyebutkan bahwa perilaku mereka di media sosial seperti berkomentar di YouTube cenderung menggunakan narasi yang itu saja atau repetitif sehingga dianggap membosankan dan tidak berbobot untuk ditanggapi. Yang ketiga itu tujuan sebagai browser. Kita melihat dalam menyiarkan video tersebut menyarankan agar komentar mereka tidak perlu direspon karena mereka diduga bertindak sebagai browser atau pendukung bayaran yang bekerja untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sehingga membuang-buang waktu. Nah, teman-teman, juga kita melihat dalam cuplikan video ini ada banyak sekali komentar netizen atau masyarakat Indonesia yang mereka mengkritik tentang teriakan keras buat Joko Widodo. Di sini teman-teman, yang pertama Agus Senar mengatakan memalukan negara ini, ijazah saja nggak bisa diurus, brengsek banget. Ada juga di sini Nasru Palakia juga mengatakan KPU Bawaslu MK survei ngibul buzzer staf BUMN jubir penjilat Jokowi yang merusak demokrasi hukum tata negara Republik Indonesia. Kita juga melihat di sini teman-teman, saudara Kisata Sudarnoto mengatakan jangan lupa pura-pura termul dan penjilat jebloskan ke penjara. Di sini juga teman-teman kita melihat saudara kita Sustrisno juga mengatakan termul lapor ke termul, paling cuma diketawa para termul. Lanjut teman-teman, di sini Mardian Tunduk mengatakan selama Kapolri tidak diganti, jangan harap orang-orang sikap aparat PKI akan dikena hukum. Di sini juga Syarifah juga mengatakan kasus ijazah Jokowi tidak selesai selama itu pula negara gaduh. Di sini juga Syarif Sarudin mengatakan termasuk anggota polisi yang mengenai penyidikan terkait ijazah dan Kapolri serta kejaksaan harus diproses
dan dipecat. Di sini juga Rizal mengatakan ijazah Jokowi terus udah kayak sinetron politik gak ada beresnya. Dan juga Abang Gavin mengatakan Paradi rusak parah dari pemimpin sampai bawah moralnya diukur duit, memalukan. Di sini juga saudara kita Adi Suno mengatakan lanjutkan hingga tuntas, orang-orang sudah menipu harus menerima konsekuensi atas perbuatannya. Di sini juga Devies mengatakan negara akan rusak bobrok jika penguasa negara hukumnya berpihak membela kemati-matian ke pihak yang salah. Di sini juga teman-teman Muhadipa mengatakan tidak cabut, tidak menunjukkan ijazah miliknya dicabut, tidak menunjukkan ijazahnya. Di sini juga Budigin mengatakan kalau Jokowi nggak mau malu harus segera cabut laporannya si Polda Metro. Kalau tidak cabut dan di SP3 yang malu Jokowi karena dengan di SP3 kasus semakin kuat dugaan ijazah Jokowi palsu. Di sini juga teman-teman saudara kita Dedi Huis mengatakan Jokowi pengecut, penipu, pembohong dan perampok aset negeri. Kenapa polisi masih tutup mata siapa sebetulnya penegak hukum? Di sini juga teman-teman Adit Yadi mengatakan ini negara heboh, para penegak hukum hanya satu orang ini yang bikin gaduh selama 2-3 tahun. Tidak bisa ambil tindakan hukum, alangkah goblok pejabat penegak hukumnya hanya demi uang melindungi para mafia dan koruptor ancaman di negara ini. Nah teman-teman, kita tengah menyaksikan sebuah cuplikan video ini dan tentunya di sini teman-teman banyak sekali komentar dan tanggapan netizen yang memang mereka berkritik terhadap kasus-kasus yang beredar di mana-mana saat ini yang memicu di masyarakat Indonesia. Nah teman-teman, jika teman-teman juga mempunyai komentar atau tanggapan kritikan, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah supaya kita dapat mencari informasi yang dan solusi yang memang betul-betul terjadi dan benar-benar diadili. Nah teman-teman, sekian dari saya pada pagi hari ini. Jangan lupa saksikan terus video saya selanjutnya supaya kita dapat informasi yang lebih menarik lagi. Salam NKRI.